عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La yaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikaim serta jajarannya, para asatidz para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah serta limpahan karunia-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni shaum pada hari yang ke-24, insyaallah tinggal 30 hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ay makrun dan bita'dim semoga tercurah limpah kepada Faduq alam habibana karim wa nabiyyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar saum. Pasal yang terakhir, faslun alladzi la yabturu mimma yasilu ilal jawf sab'atu afradin. Ada sesuatu yang tidak membatalkan puasa walaupun sesuatu itu masuk ke dalam perut. Jadi ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa kita walaupun sesuatu itu masuk ke dalam perut kita. Itu ada 7 macam. Yang pertama, mayasilu ilal jawf binisyan. Yang pertama yaitu mayasilu ilal jawf binisyan, sesuatu ma ismul mausul wad'un amli mauduhilahul am. Jadi sesuatu yang umum sifatnya. Ma itu apa saja, baik makanan, minuman, ataupun sesuatu yang keras, yang lembek, yang letoy, ataupun sesuatu yang tidak untuk dimakan pun gitu ya. Kalau masuk ke dalam perut itu tidak membatalkan.
binisyanina. Yang pertama itu binisyanin disebabkan lupa. Ya, alasannya apa? Lupa. Lali. Nah, tapi jangan eto-eto lali. Itu ya. Jangan pura-pura lali. Contoh ini biasanya terjadi di awal-awal biasanya. Bagi orang-orang yang jarang puasa sunnah. Rajab, bablas nggak puasa. Sa'ban nggak puasa. Tiba-tiba langsung puasa Ramadan. Nggak biasa tuh. Pagi-pagi ngopi ngerokok. Ya Allah, enak aja gitu ya. Tiba-tiba istrinya, "Mas, kok nggak puasa?" "Oh iya ya puasa." Nah itu lupa. Habis kopi, teh manis, bala-bala, waduh, nggak apa-apa asal alasannya nisyan karena kita lupa. Itu Masya Allah, enak banget ya kalau tiap hari aja gitu. Iya Allah. Iya, karena kan kalau yang sudah biasa ngerokok gitu, waduh, sebenarnya yang nggak kuat itu nahan itunya. Ya kalau makan minum sudah biasa lah, tapi kalau nahan rokok itu, Masya Allah. Iya. Allah, katanya gitu. Asal alasannya lupa. Maksudnya alasannya lupa. Tapi kalau lupa tiap hari, ya ini yang jadi masalah. Ya Allah. Yang kedua, yang tidak membatalkan itu au bijahlin, atau disebabkan karena tidak tahu sama sekali. Ya, jahal itu bodoh, sama sekali nggak tahu, dikirain tuh ya ngopi pagi-pagi gitu ya, nggak batal gitu. Itu jadi bodoh sama sekali gitu. Namanya orang bodoh sih tuh ya. Orang bodoh kan gitu, nggak apa-apa sepiring masa jangan 3 piring ya gitu. Orang bodoh. Contohnya ya orangnya jauh gitu ya dari ulama, atau jauh dari apa orang-orang yang pintar gitu, bisa aja gitu kan. Terjadi seperti itu. Taunya puasa aja gitu ya, tapi nggak tahu gimana sih caranya puasa kan gitu. Ini orang bodoh. Au ikrohinna, walaupun ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Kalau sebab alasan yang ketiga yaitu ikroh, dipaksa, itu tidak membatalkan. Apalagi diancam, itu ya. Kalau tidak makan kalau tidak makan minum nanti dipukul, contoh gitu. Itu ya. Nah itu kalau dipaksa atau diancam dengan sesuatu yang mematikan, gitu ya. Nah itu makan aja ya. Ya, itu tidak menyebabkan batal. Kenapa? Karena ikroh, dipaksa. Jadi ada satu tadi nisyan ya, lupa, kedua bodoh, yang ketiga dipaksa. Ini enak ya. Kalau sama istri kita dipaksa, kita boleh gak ya? Masyaallah. Nah ini man nasiya wa huwa shaim, ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa bahwa dia itu berpuasa, fa'akala aw syariba, dia makan minum, falyutim saumahu, itu kata Rasul, maka sempurnakan puasanya. Itu alasannya nasiya atau ya gitu, lupa. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, sesungguhnya gitu ya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan makan dan minum baginya. Itu ya, ini bonus berarti gitu, yang Allah kasih gitu bagi kita. Warabi, yang keempat yang tidak membatalkan puasa kita, yaitu bijiryani raid mimma baina asnani,
Jadi yang keempat yang tidak membatalkan puasa walaupun masuk ke dalam perut itu bijir yani raik, berjalannya air liur mimma baina asnan, di antara gigi kita. Kenapa? Karena air liur susah. Bisa nggak kita nggak ada air liur gitu? Nggak bisa, betul ya. Apalagi yang ibu-ibu yang masak, waduh, ya bu, yang masaknya makanan kesenangan kayak, ya Allah, pasti kalau bahasa Inggrisnya ngarui itu ya, bahasa Inggrisnya ngarui, itu ada baik di mulutnya. Nah, itu tidak apa-apa ya, tidak membatalkan, susah gitu ya, susah apanya? Susah untuk menjaganya. Wa qad ajaja'an majjihi li udrihi. Jadi kita susah untuk menjaga. Masa terus kita keluarinnya, kita kemana-mana bawa tempolong gitu, bawa wadah gitu, kemana-mana ngeludah gitu. Masya Allah, itu nggak bisa gitu ya. Nah makanya tidak sampai membatalkan. Bihila bima idza qadara ala majjihi li taksirihi, kecuali dia mampu gitu, kecuali mampu. Kalau kita bisa gitu ya nggak apa-apa, bagus gitu ya kalau bisa. Karena kita tidak bisa ya tidak apa-apa, itu tidak sampai membatalkan. Wa dzalika qata'im au nukhama, sama ya seperti tadi makan au nukhama, atau nukhama itu apa? Dahak itu ya, ini dahak. Kenapa? Karena susah Pak, susah ya, apalagi makannya malamnya itu yang bersantan biasanya, yang digoreng-goreng kan, yang paling laku kan gorengan, betul nggak? Gorengan, iya Pak, dan sebagainya, teman-temannya itu mengandung apa? Minyak tuh. Nah itu yang mengandung minyak, bergai dan sebagainya, itu memperbanyak nukhomah disebutnya, itu dahak itu ya, Masya Allah. Makanya ngejaganya susah itu ya, susah. Di sini ada lagi au qahwah. Nah ini yang suka ngopi nih, au qahwah atau kopi. Kopi yang bagaimana? Faida syariba qahwatan, terus kubailul fajr wa baqiya asaruha lima ba'dahu. Fa in balagha raikahu al mutaghayyir biha amdan ma'a qudratihi ala majhi abtar wa ila fala. Kita sebelum imsak atau sebelum subuh kita ngerokok dulu, ngopi dulu. Ternyata awas, setelah kita meminum kopi itu ada apanya tuh? Bekas rasanya juga ada ya. Nah itu kubail fajr, ternyata ada. Itu di masjid itu ya. Makanya harus ada imsak dulu tuh, ini maksudnya. Kita enak baik gitu ngerokok, ngopi gitu, santai di luar. Nah setelah itu ternyata terdengar di masjid itu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar tuh. Wabaki asaruhat, nah bekas kopi tadi itu masih nempel di lidah kita. Lima ba'dahu ya. Jadi setelah fajar. Fa'in balagorekuhum, maka ketika nih raiknya, awas ya, ludah kita yang bercampur dengan rasa kopi tadi, awas, itu amdan, dengan sengaja masuk ke dalam, ma'a kudrati, tapi kita kudroh, mampu untuk mengeluarkannya itu, tetapi sengaja ditelan, awasnya, walaupun tadi rik, kan tadi kalau rik ludah itu enggak apa-apa, tapi tadi itu ada bekas apa? Rasa kopi. Nah bercampur dengan ludah. Nah kita sengaja ditelan tuh. Abtoro. Nah itu ya, itu membatalkan. Nggak usah, makanya ada imsak itu tujuannya itu untuk bersih-bersih dulu biar nggak ada bekas-bekas makanan, kopi dan sebagainya.
Begitu ya. Jadi harus murni raik, harus murni apa ludah. Itu jelas kan nih? Iya. Karena susah kalau pengopi ulung susah gitu kan. Ya. Masyaallah. Ini hati-hati awas. Wa ila fa'ala. Tetapi kalau tidak sampai masuk itu tidak batal. Kita langsung keluarin gitu ya. Langsung dikeluarin. Wal khamisuna. Selanjutnya yang kelima, yang tidak membatalkan walaupun masuk ke dalam jauf adalah ma wasala ilal jauf wa kana gubar tariq. Yang masuknya itu adalah debu di jalan. Itu ya. Jadi musim apa? Kemarau. Kita berpuasa di musim kemarau. Ya, ketika kita di jalan naik motor dan sebagainya, itu lagi angin kencang-kencangnya, membawa apa? Membawa debu, gitu ya. Nah, ternyata debu itu masuk ketika kita nguap atau apa gitu, ternyata masuk ke dalam. Itu karena sawaun kana tahirun aw najsan, walaupun debunya itu suci ataupun najis sekali, itu tidak membatalkan, itu ya. Karena di apa? Benar-benar murni gitu ya, debu itu tidak sengaja kita menghirup atau masuk ke dalam, itu fala yufsiru, itu insyaallah. Kenapa? Karena yang bagian di jalan, yang sering di jalan sebagainya pasti ngalamin yang seperti itu gitu ya. Masya Allah. Ya iya, kalau di jalannya yang bersih, rapi, nggak mungkin ada debu. Ini kalau di mana, di proyek dan sebagainya, kan sekarang musim-musim proyek jalan raya kan, itu pasti debu-debunya kalau lagi kemarau, itu ya, itu debunya. Masya Allah. Nah kalau yang masuk, nah itu nggak sampai membatalkan puasa. Masya Allah. Nah bagaimana kalau kita sengaja membuka mulut kita? Disengaja dibukain, gitu ya. Ketika ada debu, dibukain mulutnya, jadi masuk, itu sengaja. Nah kalau yang sengaja gitu bisa membatalkan seperti itu. Jadi tadi mah apa? Tidak sengaja, itu masuk. Gitu. Wasadi suwasabiu, itu yang kelima. Seterusnya yang yang keenam dan ketujuh adalah mawasala ila jauh. Sesuatu yang masuk ke dalam perut, wakana gurbalatud daqiq, yaitu bekas gilingan tepung. Jadi kalau zaman dulu gitu penggilingan tepung. Nah, itu kalau masukin beras ke dalam penggilingan itu. Nah, itu ada apanya? Ada gurbalahnya sebutnya. Jadi bekas ketika digiling, awas itu suka ada apa? Nah, suka ada gurbalahnya, bekas-bekasnya gitu. Yang lembut gitu, yang lembut-lembutnya gitu ya. Karena kalau zaman dulu, zaman Rasul gitu ya, itu penggilingan itu pakai batu. Gitu ya. Sampai ada dalam sebuah hadis kan ya, dalam sebuah hadis batu itu sampai ngomong. Itu diantara mujizatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ketika itu Siti Fatimah nangis karena saking apanya, saking capek gitu ya. Masya Allah, ini bagian ibu-ibu ya, makanya besar banget pahalanya buat ibu-ibu. Itu Siti Fatimah menggiling syair. Menggiling apa? Syair gandum. Kan pakai penggilingan dari batu, dimasukin si biji-biji gandumnya itu terus diputer pakai tangan kan. Nah pada saat itu datanglah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis Siti Fatimah, menginginkan apa? Menginginkan dikasih pembantu atau pelayan gitu. Masya Allah gitu ya. Nah si batu itu sontak berbicara kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak perlu pakai pelayan gitu ya, kalau perlu saya bisa menggiling gitu ya,
seluruh gandum yang ada di kota ini gitu. Asal, nah ini asal. Si batu penggilingan itu ngomong asal ada syaratnya. Nah, kata Rasul apa syaratnya? Asal saya masuk ke dalam surga. Kenapa? Kata Rasul ya. Kamu pengen masuk ke dalam surga. Karena saya pernah dengar ayat yang berbunyi waquduhan nasu wal hijarah. Yang jadi kayu bakar api neraka itu adalah nas, manusia, wal hijarah, dan batu. Nah, saya takut nanti jadi kayu bakarnya neraka gitu. Masya Allah. Maka Rasul doain nih batu ini jadi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita itu ya dalam hadisnya. Itu ya penggilingan. Jadi kalau pakai penggilingan itu debunya itu berterbangan itu. Nah kalau kita lagi begitu, ya bahasanya itu menggiling. Ya, nah itu ada gurbalahnya, ada bekas-bekasnya. Karena kalau tepung yang lembut itu terbang kalau tertiup angin gitu ya. Nah kalau walaupun masuk ke dalam itu tidak membatalkan, masya Allah. Atau lagi kalau yang kerjanya di pabrik tepung ini ya, nih pasti ngalamin yang seperti itu. Jadi terbang gitu partikel-partikel daripada tepungnya. Nah, ada lagi audubaban ta'iran, atau nih dubab, lalat yang terbang. Kita nggak sengaja ya, tiba-tiba ngantuk banget lah, tiba-tiba ada lalat masuk ke dalam. Ada lalat masuk ke dalam, masya Allah. Kenapa? Karena emang lalat sukanya di daerah depan. Itu ya, betul gak? Beda dengan nyamuk. Kalau nyamuk yang diincarnya bagian telinga gitu tah. Itu nggak tahu apa sejarahnya ya. Ceritanya apa itu? Itu kalau lalat pastinya di depan itu, di hidung biasanya. Ya, betul gak? Itu nggak tahu itu. Itu masuk tuh ketika kita nguap, masuk. Ya Allah, itu ya. Sampai masuk ke dalam. Allah, gimana itu? Itu tidak sampai membatalkan itu. Kalau tidak sengaja, kalau sengaja banyak lalat gitu ya, batal itu. Aw nahwi atau sesamanya dengan lalat itu seperti baun, bahasa rametuk, kalau bahasa Inggris rametuk gitu ya. Bahasa Indonesianya apa sih? Ya kalanya seperti nyamuk ya, tapi kecil-kecil itu. Apa sih namanya? Urang-urang. Nah itu yang kecil-kecil itu ya. Nah, itu kadang masuk ke hidung gitu, ke mulut kadang gitu ya. Masya Allah. Nah itu lima saqatil ihtiraj, itu tidak sampai mendat. Kenapa? Karena susah ngejaganya, betul nggak? Apalagi lagi banyak gitu musim itu, waduh. Susah itu ya, susah. Nah, bagaimana kalau sampai membahayakan itu ya? Kalau masuk lalat itu, fa'in adharatid dubabatu jawfahu akhrajaha. Kalau sampai bisa membahayakan si lalat itu, ketika udah masuk ke dalam perut membuat penyakit, nah akhrajaha, terus dikeluarin. Itu ya dikeluarin, wa abtar, itu otomatis batal. Itu ya otomatis batal. Tuh wa wajib alaihi qada. Nah itu wajib nanti qada. Kalau membahayakan, Mas ya. Kalau membahayakan gitu. Kenapa? Karena kita tahu gitu ya, bahwa si lalat itu suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Itu ya, di tempat yang kotor. Tetapi dalam keterangan yang lain, ketika ada lalat masuk gitu ya, nah itu cemplungin katanya gitu. Bener apa enggak ya? Cemplungin. Kenapa? Karena di antara kaki-kakinya ada yang menimbulkan penyakit, ada juga yang jadi obatnya. Gitu, penetralnya gitu. Bener apa enggak itu?
gitu. Soalnya kita nggak pernah gitu nyaplok gitunya, insyaallah. Nah itu, jadilah lalatnya. Yang keberapa tadi? Yang ke-7 ya. Beres berarti ya. Gimana? Nah, yang kumur-kumur. Ya, kemarin kan udah dibahas. Kalau kumur-kumur sebatas apa? Di mulut itu tidak membatalkan. Jadi jangan sampai masuk ke dalam. Awas, ini tenggorokan kita, awas ya, tenggorokan kita itu ada 3 tempat. Adna, ausat, aqsa, gitu ya. Yang paling depan namanya adna. Tuh. Berarti di tenggorokan sebelah sini yang ada jendolnya ini. Ini namanya. Nah, yang kedua di tengah-tengah, nanti yang terakhir di bawah. Kemarin kita baca keterangannya. Jadi ada 2 pendapat ulama. Itu ya, ada 2 pendapat ulama. Yang dimaksud dalam itu kalau di tengah-tengah ke bawah itu masuk dalam. Gitu ya. Jadi yang di tengah-tengah ini dari makhraj apa tuh? Ha dan ain ke atas. Berarti adna juga itu masuknya luar. Awas ya. Nah, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam itu adalah dari makhraj adna, ghain dan kha di sini ya. Nah, ke sini ini dalam. Kalau yang di isyana jadi di luar. Nah, kalau si air itu belum masuk ke sini berarti belum masuk ke dalam, berarti tidak batal. Makanya kalau berkumur-kumurnya jangan terlalu gitu. Itu jangan terlalu keras atau sebagainya. Gitu. Jadi sederhana saja gitu, biar kita dapat sunnahnya saja. Itu seperti itu. Tapi kalau kita ragu-ragu dan takut, takutnya ada yang ketelan dan sebagainya, mending jangan gitu bahasanya. Kalau takut, kenapa? Karena hukumnya sunnah. Itu ya, hukumnya sunnah. Seperti kita susur, nah itu mah makruh. Kalau kita suka yang pakai susur ya. Tapi kalau zaman-zaman sekarang jarang sebenarnya yang suka pakai susur siwak gitu ya. Entah gitu. Makanya hati-hati ketika kita gosok gigi. Kenapa kalau gosok gigi pasti ada yang masuk ke dalam gitu. Mungkin ya gitu ya. Nah, kalau di luar doang sih bisa sih ya. Ini kalau dipakai itu pasti ada yang masuk ke dalam. Nah itu. Jadi kalau yang masih di luar ini gitu ya. Jadi masih di rongga mulut itu belum dalam. Gitu bahasanya. Udah jelas ya? Ya seperti itu. Nah ini yang tidak membatalkan. Jadi ada berapa? Ada 7 gitu ya. Yang masuknya ke dalam perut itu, 1 disebabkan lupa, kedua bodoh nggak tahu, yang ketiga dipaksa, terus ngalirnya atau berjalannya air liur ya di antara gigi-gigi kita. Tuh, kalau kitanya tidak mampu untuk meludahkannya. Tuh, terus apalagi gubar torik, tuh ya. Yang kelima gubar torik, debu-debu di jalan, dan selanjutnya gurbalud dakik, tuh ya, bekas-bekas campuran-campuran tepung, tuh ya, dan juga dubab ta'ir atau lalat yang terbang dan yang lainnya gitu. Jadi ada 7 macam yang tidak membatalkan walaupun masuk ke dalam perut kita. Itu ya, jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kita bisa menjaga puasa kita secara zahirnya, secara syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para alimil ulama-ulama kita.
dan juga mudah-mudahan pahalanya, hakikat daripada puasanya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan juga berkah untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Kesangkutan-kesangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.